Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Robi Srohli Sadari wa Yassirli Amri Wahlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, perkenalkan, nama saya Sabdia dengan nomor induk mahasiswa 22090 350053 dengan nomor urut 04 dari kelas Manajemen H. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi pembahasannya, yaitu yang pertama, jelaskan tentang 3 subsistem filsafat. Yang kedua, jelaskan tentang sesuatu, bisa berupa sebuah aktivitas atau kegiatan, perasaan, dan sebagainya. Bahas secara ontologi, yaitu apa, epistemologi, yaitu bagaimana, dan aksiologi, yaitu untuk apa. Nah, pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu 3 subsistem filsafat. Yang pertama yaitu ontologi. Apa? Nah, secara bahasa Yunani terdiri dari 2 kata yaitu on, being, dan logos atau logi. Jadi, ontologi ialah the theory of being, queer being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Nah, sementara menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Hal senada juga menurut sumber lain disebutkan bahwa ontologi itu membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori-teori yang telah ada. Nah, pembahasan ini sangatlah penting untuk kita ketahui secara utuh bahwa ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari atau mendapat hakikat sebuah sesuatu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa sih epistemologi. Nah, epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar, karena epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dari sebuah ontologi, seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai hubungan apa dan bagaimana. Tanpa pemahaman yang utuh tentang ontologi dari suatu hakikat, mustahil kita akan dapat memahami dan menjawab dari pertanyaan apa yang sedang kita cari jawabannya. Hal senada juga dengan aspek epistemologi atau teori pengetahuan dari sesuatu yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dasar-dasar, dan pertanggungjawaban tentang pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi adalah studi tentang arti nilai yang sejatinya adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 2 aspek utama, yaitu etika dan estetika. Dalam hal ini, misalnya pertanyaan tentang apa yang pada akhirnya baik, buruk, benar, dan salah berkaitan dengan berbagai jenis etika. Sedangkan pertanyaan apa yang dianggap seni, apa yang indah, dan isu-isu terkait yang berkaitan dengan estetika atau keindahan. Secara bahasa, aksiologi berasal dari perkataan aksios, yaitu bahasa Yunani yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi mengandung pengertian teori tentang nilai. Sementara secara umum, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang kita peroleh dari berbagai capaian-capaian manusia yang telah didapat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah banyak memberikan daya, manfaat, dan daya guna bagi kehidupan manusia selama ini. Namun kemudian demikian itu, selama temuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi itu memberikan manfaat dan berguna, tidaklah masalah. Nah, pembahasan yang kedua yaitu adalah pembahasan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu mengenai pembahasan aktivitas-aktivitas. Nah, yang pembahasan ini yang saya angkat adalah bahagia. Nah, apa sih itu definisi dari bahagia? Bahagia adalah sebuah kata yang memiliki arti suatu keadaan yang pikiran maupun perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan cinta, kepuasan, dan kenikmatan. Nah, menurut saya definisi bahagia adalah sebuah kata yang tergambar dari sebuah perasaan yang terdalam yang berasal dari dalam hati, di mana ketika kita bahagia, kita merasa puas dan gembira, sehingga kita harus menyikapinya dengan perasaan bersyukur agar hati menjadi tenang. Ketika saya bahagia, di situ adalah suatu kesyukuran saya, di mana saya merasa jauh lebih baik dan tenang ketika hati saya sedang bahagia. Nah, ketika kita bahagia, kita dalam kondisi di mana kondisi kita dalam keadaan nyaman, tentram, dan damai, serta tidak ada gangguan-gangguan lain, entah itu gangguan tugas, gangguan hal-hal yang lain yang bisa membuat mood kita jadi menurun. Pembahasan yang selanjutnya, bagaimana sih bisa terjadinya sebuah proses bahagia? Nah,
Bahagia juga memiliki proses loh. Nah, aktivitas bahagia ini adalah suatu aktivitas yang tercipta dari suatu keadaan hati kita, mulai dari yang tidak baik-baik saja, hingga pada akhirnya kita menemukan jalannya sendiri, yang kemudian kita kenal dengan kata bahagia. Nah, bahagia juga bisa kita peroleh melalui dengan cara tersenyum atau memperbanyak tawa, tidur yang cukup, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta jangan larut dalam kesendirian serta kesedihan. Nah, proses bahagia tidak hanya melalui hal-hal di atas, akan tetapi bisa juga melalui healing ataupun jalan hingga bisa membuatkan mood booster kita naik. Terus bahagia juga bisa kita peroleh mulai dari bertemu dengan orang tua. Proses bahagia juga bersumber dari ketika kita belajar dan akhirnya memperoleh nilai yang terbaik yang bisa kita sebut, yang pada umumnya kita sebut dengan istilah cum laude. Nah, bahagia juga bisa kita peroleh melalui ketika kita telah lelah-lelah dalam memperjuangkan sesuatu, yang kemudian pada akhirnya sesuatu yang kita perjuangkan bernilai sesuatu yang baik, maka hati rasanya bahagia. Nah, coba kita bayangkan bahwa dalam proses bahagia ini kita sangat mengenal dan mengetahui bahwa bahagia di dalam kehidupan itu adalah sangat nyaman dan tentram. Begitupun ketika kita melakukan semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat dan rasa-rasa syukur serta rasa-rasa yang lainnya akan kita rasakan bahagia di dalam hati kita. Nah, proses bahagia juga bisa kita dapatkan mulai dari hal yang sangat sederhana seperti cobalah untuk merasa tenang, belajar mencintai diri sendiri atau self self dan buatlah pengalaman yang menyenangkan terasa selama mungkin. Follow media sosial influencer yang memberi inspirasi dan motivasi. Nah, ketika kita memfollow akun-akun media sosial influencer yang kita ketahui dan memposting video-video maupun foto ataupun postingan lainnya yang bermanfaat, maka dapat memberikan feedback atau umpan balik kepada kita efek bahagia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi mengenai bahagia kita bisa peroleh dengan bertemu dengan orang tua. Nah, bahagia dengan kita bertemu dengan orang tua artinya itu apalagi sebagai anak perantauan, maka bahagia bertemu dengan orang tua itu adalah sebuah rasa kesyukuran dan kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan apapun dan tidak bisa dinilai dengan materi, karena bahagia itu tercipta dalam hati yang membuat mood booster kita jadi naik dan membuat hati dan pikiran serta jiwa kita merasa tenang, tentram, dan nyaman. Selanjutnya, tujuan bahagia. Nah, setelah pengertian, proses, lalu tujuan bahagia. Nah, di sini tujuan bahagia yang saya jelaskan ada 6. Yang pertama itu dengan bahagia bisa memberikan efek positif dalam kehidupan kita. Nah, efek positif dalam kehidupan kita artinya ketika kita bahagia, seluruh hal-hal yang kita lakukan akan berdampak positif dan akan berdampak baik bagi diri kita sendiri, orang tua, keluarga, lingkungan maupun teman-teman kita. Sehingga dengan bahagia kita bisa mempunyai banyak teman, bisa menjaga diri kita sendiri, dan bisa lebih membuat mood booster kita terkontrol dan terkendali, sehingga memberikan efek positif dalam kehidupan kita dan membuat hal-hal itu menjadi hal-hal yang sangat berguna dalam diri kita, karena kita sebagai pribadi memberikan efek positif. Yang kedua itu bisa membuat hati dan pikiran rileks, dalam artian ketika kita tidak mempunyai beban pikiran, tidak mempunyai beban yang lain, sehingga membuat kita jadi bahagia. Artinya bahagia dalam keadaan yang positif dan membuat hati dan pikiran rileks dan lega. Artinya kita bisa merasakan bahagia-bahagia itu dengan pikiran dan kondisi hati yang tenang dan tidak ada gangguan. Artinya juga kita bisa hidup lebih tenang lagi ketika hati dan pikiran kita lebih rileks dan santai. Yang ketiga itu membuat kita berpikir lebih kreatif. Nah, orang yang bahagia adalah orang yang mudah berpikir dengan kreatif, mudah menerima semua ide-ide maupun gagasan, hingga ide-ide kreatif itu bisa bernilai sebuah nilai komersil yang biasa kita sebut dengan inovatif. Nah, dengan bahagia itu kita bisa mengembangkan ide-ide maupun gagasan-gagasan kita ke sebuah karya, misalnya melukis, menggambar, buat sebuah acara public speaking, acara menari, acara tadarus, sehingga kita otak-otak kita itu menjadi lebih fresh dan lebih kreatif. Nah, tujuan bahagia yang keempat yaitu meningkatkan kualitas kerja. Nah, ketika kita merasa bahagia, merasa nyaman, tentram, dan bersyukur, maka ketika kita dalam melakukan sesuatu hal itu, baik
melakukan pekerjaan, profesi-profesi yang lain, maka akan memberikan energi-energi positif selama kita melakukan pekerjaan kita, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kuantitas dalam yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa lebih bermanfaat dan berguna lagi bagi orang lain, sehingga itu bisa menjadi ajang apresiasi bagi orang lain, serta bisa menjadi ajang evaluasi bagi diri kita sendiri. Yang kelima yaitu membantu proses kognitif yang lebih baik, artinya membantu proses cara kita berpikir lebih baik. Nah, dengan bahagia ini kita bisa memilih dan memfilter dari mana kita bisa berpikir yang lebih baik lagi agar bisa tercipta sebuah bahagia yang ada dalam hati kita. Yang keenam yaitu mencegah penyakit kronis. Nah, tentu halayak-halayak sekalian tidak ingin terkena oleh penyakit yang ganas ini. Nah, ketika kita bahagia, tujuannya yang salah satunya adalah mencegah dari penyakit kronis. Nah, oke, pembahasan selanjutnya. Apa sih itu manfaat dari bahagia? Nah, yang kita bahas sebelumnya adalah tujuan bahagia. Nah, yang sekarang yang saya bahas adalah manfaat bahagia. Nah, manfaat bahagia ini membuat jantung menjadi lebih sehat. Artinya, ketika kita menjadi bahagia, organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu akan ikut sehat dan bahagia. Artinya, organ kita yang sehat dan bahagia akan membuat seluruh hati, pikiran, maupun otak-otak yang lainnya itu menjadi lebih bahagia lagi karena organ-organ tubuh kita yang di dalam itu menjadi sehat juga. Yang kedua itu timbulnya pola hidup yang sehat. Artinya ketika kita bahagia, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih berdampak positif lagi sehingga membuat pola hidup kita menjadi sehat. Artinya kita mempunyai matriks-matriks dalam kehidupan kita yang bisa kita susun atau yang bisa kita manajemen atau yang bisa kita kelola hingga membuatlah sebuah pola hidup yang sehat. Yang ketiga yaitu awet muda. Nah, tentu para halayak sekalian tidak asing dengan kata awet muda. Siapa sih yang tidak ingin awet muda? Nah, awet muda ini bisa loh kita dapatkan dengan kita bahagia, ceria, selalu bersyukur. Nah, dengan bahagia ini awet muda lah kuncinya. Terus yang keempat yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, tak jarang dan tak lain lagi ketika kita bahagia maka kita bisa mengontrol dan mengatur sebuah berat badan kita agar tetap ideal sehingga kita merasa bahagia bebas untuk makan ini, makan itu karena yang ada dalam hati kita adalah yang penting tubuh kita ideal dan bahagia. Yang kelima yaitu memperpanjang usia. Nah, seperti dari penelitian-penelitian yang sebelumnya, bahwa jika kita bahagia akan memperpanjang usia kita. Nah, dengan memperpanjang usia kita, kita bisa lebih banyak untuk bisa memperbaiki diri, sehingga dengan memperbaiki diri itu kita bisa menemukan bahagia-bahagia yang lainnya. Nah, setelah itu dari pembahasan yang telah saya bahas bahwa di dalam filsafat ini kita belajar tentang bagaimana ilmu itu bisa kita telaah bagaimana, seperti apa tujuan, manfaat dan seperti apa itu ilmu yang kita pelajari di dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya bawakan mengenai bahagia adalah hiduplah bahagia selagi kita masih diberi nafas, masih diberi umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Hidup bahagia, berbuat baiklah kepada sesama, keluarga, orang tua. Itu karena dengan kita berbuat baik kepada orang tua, semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak orang yang kita tolong, maka semakin muncullah di dalam hati kita rasa-rasa bahagia tanpa rasa-rasa tertekan. Bahagia itu juga bisa muncul ketika kita bersama dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, membantu sesama, bersedekah, berinfak, dan masih banyak lagi. Nah, bahagia juga itu bisa muncul ketika kita tertawa bersama. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan mengenai bahagia. Jangan lupa bahagia karena hidup bahagia bisa meningkatkan dampak-dampak positif yang ada dalam diri kita, bisa membuat inner beauty kita yang ada dalam diri kita itu terpancar dan bisa memperpanjang usia kita serta masih banyak lagi. Melalui bahagia juga kita bisa mempunyai banyak relasi dan jangan lupa bahagia, semangat terus dan bahagia selalu, happy people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you next time and see you next video.